Peserta pilkada itu dibayang-bayangi modal yang sangat besar untuk kurang lebih misalkan minimal ada 6 pembiayaan. Jadi kalau kita jumlahkan menggerakkan mesin partai di tingkat kecamatan dengan di tingkat desa, 1,1 miliar. Itu untuk satu partai. Kalau kita bicara gaji pokoknya dan tunjangannya itu relatif kecil. Untuk kepala daerah gaji pokoknya itu 2,1 juta dan tunjangan jabatannya adalah 3,780 juta. Jumlahnya itu berarti sekitar 5,880 jutaan lah. Untuk menjadi bakal calon, saya singkat kemudian menjadi balon peserta pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, itu memang cukup besar. Peserta pilkada itu dibayang-bayangi modal yang sangat besar untuk kurang lebih misalkan minimal ada 6 pembiayaan. Apa saja itu? Pertama misalkan biaya untuk mendapatkan angkas ongkos rekomendasi dari partai politik di DPP. Kedua, biaya untuk menggerakkan mesin partai yang mendukung pasangan tersebut. Ketiga, biaya untuk tim sukses. Keempat, biaya kampanye. Dan kelima, sumbangan politik pada masyarakat. Keenam, pembayaran saksi di TPS. Besarnya ongkos politik ini tidak hanya dirasakan oleh peserta pilkada, namun pemerintah daerah juga memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini. Saya mendapatkan bocoran bahwa untuk KPU saja, Kabupaten Tasikmalaya itu harus menggelontorkan uang 59,6 miliar. Itu untuk KPU saja. Dan saya duga untuk Bawaslu juga tidak akan kurang dari 20 miliar rupiah. Untuk apa sih KPU memerlukan uang 59,6 miliar? Komponen-komponen apa saja yang menyedot anggaran cukup besar? Minimal ada 3 komponen yang harus dikeluarkan KPU yang menyedot anggaran cukup besar. Pertama adalah pemutakhiran dana pemilih. Kedua adalah honor untuk panitia ad hoc. Keempat adalah pengadaan, pengelolaan, serta distribusi logistik. Dengan demikian memang dibandingkan pemilihan langsung dengan dulu pemilihan dilakukan oleh DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, biaya pemilihan langsung ini memang lebih besar dibandingkan dengan biaya pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Kita harus membedakan dua istilah, politik uang dengan uang politik. Kalau politik uang itu memiliki konotasi negatif karena di luar ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan uang politik adalah memang pembiayaan yang harus dilakukan oleh pasangan pilkada dalam melakukan aktivitas-aktivitas sebagai peserta pilkada, kontestan pemilu pilkada. Ada beragam cara dilakukan untuk melakukan politik uang. Misalkan, pertama, sumbangan dari bakal calon kepada partai politik yang mendukungnya. Kalau itu memang sumbangannya lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, biaya rekomendasi dari DPP kepada pasangan calon pilkada yang bersangkutan. Lagi-lagi kalau biaya rekomendasi itu jauh lebih besar dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, bisa saja bahwa politik uang itu dilakukan oleh tim sukses, ya, berupa pemberian tunai kepada pemilih. Keempat, misalkan adanya kegiatan-kegiatan pembagian hadiah, door prize, atau sebagainya, di mana besarannya itu kalau dinominalkan secara uang itu melebihi ketentuan yang berlaku.
Kelima, ke politik uang, ketika misalkan para pengusaha di daerah memberi bantuan berupa uang atau bantuan yang lainnya, yang di situ ada tanda petik kepentingan bisnis, dan sumbangan yang diberikan itu adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan aturan yang dibolehkan. Nah, itu tidak boleh. Pengertian yang kedua adalah uang politik. Kalau uang politik adalah uang yang harus dikeluarkan oleh pasangan peserta pilkada di dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan sebagai kontestan pemilu kada tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang sewajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Apa saja misalkan contohnya? Misalkan biaya administrasi pasangan kandidat untuk waktu mendaftar, lalu biaya kampanye, biaya pasangan kandidat untuk membeli spanduk, baliho, biaya iklan, dan lain sebagainya. Modal politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan bakal calon itu cukup besar. Tadi saya sudah sebutkan minimal ada 6 komponen biaya yang harus dikeluarkan. Pertama adalah biaya untuk mendapatkan rekomendasi. Kedua adalah biaya untuk menggerakkan mesin partai. Ketiga adalah mendanai tim kampanye atau tim sukses. Keempat, biaya kampanye itu sendiri. Kelima, sumbangan politik pada masyarakat. Dan keenam, pembayaran saksi di TPS. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan rekomendasi partai. Tentunya kita orang luar tidak bisa menduga-duga berapa besaran yang harus dikeluarkan untuk biaya tersebut, karena itu adalah di balik layar. Yang kedua adalah biaya untuk menggerakkan mesin partai. Kita ketahui bahwa setiap partai politik itu memiliki para pengurus di tingkat kecamatan. Selanjutnya juga memiliki para pengurus di tingkat desa. Taruhlah, Kabupaten Tasikmalaya itu memiliki 39 kecamatan dan 351 desa. Kalau kita hitung secara kasar, bahwa untuk menggerakkan mesin partai di tingkat kecamatan itu masing-masing 10 juta rupiah, berarti 39 kali 10 juta rupiah, ada 390 juta rupiah. Kalau kita ambil yang minimal untuk menggerakkan mesin partai di tingkat desa, misalkan 2 juta rupiah, berarti 351 desa kali 2 juta rupiah, ada sekitar 702 juta rupiah. Jadi kalau kita jumlahkan menggerakkan mesin partai di tingkat kecamatan dengan di tingkat desa, 1,1 miliar. Itu untuk satu partai. Padahal pasangan pilkada itu mungkin diusung oleh 2 partai, 3 partai. Tinggal kalikan saja, kalau 2 partai berarti ada 2,2 miliar rupiah. Dan kalau 3 partai berarti ada 3,3 miliar rupiah. Itu hanya untuk menggerakkan mesin partai saja. Yang ketiga, biaya untuk tim sukses. Itu cukup besar juga. Dan masing-masing pasangan pilkada tentu secara relatif mengeluarkan pembiayaan yang tidak akan sama. Ketiga, biaya kampanye. Baik itu kampanye offline maupun kampanye online. Itu juga cukup besar. Ya, keempat adalah sumbangan politik pada masyarakat. Manakala pasangan pilkada tersebut turun datang ke masyarakat, kadang-kadang kan masyarakat itu meminta sesuatu. Si pasangan kandidat kontestan ini kadang-kadang tidak bisa menjawab dengan nanti permintaan Bapak Ibu itu akan saya kabulkan kalau saya sudah menjadi bupati atau wakil bupati. Tidak bisa seperti itu. Mereka kadang-kadang, orang Sunda bilang, mereka akan memilih orang yang karawas sareng kahartos. Jadi permintaan terhadap berbagai pembiayaan yang diajukan masyarakat itu kadang-kadang wajar. Misalkan untuk memperbaiki irigasi yang sudah ambrol, memperbaiki misalkan melabur, mencat berbagai fasilitas publik, pos ronda dan sebagainya dan sebagainya. Itu kadang-kadang memerlukan bantuan secara langsung. Nah, kalau sumbangannya itu lebih melebihi
batas peraturan kewajaran di dalam peraturan atau perundang-undangan, itu tidak boleh. Yang keempat adalah biaya saksi. Di kita itu sekarang ini ada sekitar 3.700-an TPS. Kalau masing-masing TPS itu ada 2 saksi, satu saksi di dalam dan kedua saksi di luar, itu tidak kurang kalau kita kalikan ya jumlah TPS 3.700 sekian kali 2 saksi kali minimal misalkan per saksi itu dibayar Rp200.000, itu memerlukan dana kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Jadi memang itulah komponen-komponen biaya kalau kita jumlahkan relatif cukup besar. Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu telah diatur dengan peraturan pemerintah. Saya lupa lagi nomornya ya. Pasal 4-nya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu pertama mendapatkan gaji dan juga mendapatkan tunjangan. Lalu pasal 6-nya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mendapatkan biaya sarana dan prasarana. Jadi masing-masing mendapatkan sebuah rumah jabatan, perlengkapannya, dan juga pemeliharaan rumah jabatan tersebut. Pasal 7-nya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mendapatkan sarana mobilitas, kendaraan lah, untuk mobile melaksanakan operasionalnya. Sedangkan di pasal 8-nya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mendapatkan biaya operasional. Nah, untuk apa saja biaya operasional itu? Pertama, misalkan biaya untuk rumah tangga. Kedua, biaya untuk pembelian inventaris rumah jabatan. Ketiga, biaya untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventarisnya. Keempat, biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Kelima, biaya pemeliharaan kesehatan. Keenam, biaya perjalanan. Ketujuh, biaya pakaian. Jadi pakaian itu sudah dibelikan loh. Kedelapan, biaya penunjang operasional. Nah, besarannya itu tergantung dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2019 itu adalah sebesar 250 miliar lebih. Karena mendapatkan PAD 255 miliar lebih, itu berlaku ketentuan bahwa Kabupaten Tasikmalaya itu biaya operasionalnya itu minimal 600 juta dan paling tinggi adalah 0,15%-nya. Kalau kita bicara gaji pokoknya dan tunjangannya itu relatif kecil. Untuk kepala daerah gaji pokoknya itu 2,1 juta dan tunjangan jabatannya adalah 3,780 juta. Jumlahnya itu berarti sekitar 5,880 jutaan lah. Sedangkan untuk wakil kepala daerah baik jabatan gaji pokok maupun tunjangan jabatannya itu ya sekitar 5.040.000-an. Logikanya sih sedikit kemungkinan kalau hanya mengandalkan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masing-masing di bawah 6 juta rupiah per bulan itu bisa mengembalikan ongkos-ongkos pilkada. Karena relatif kecilnya itu. Pertanyaan ini seharusnya ditujukan kepada para bakal calon kontestan yang akan maju dalam pilkada 9 Desember 2020 nanti. Tetapi kita positif thinking sajalah bahwa para bakal calon itu memiliki keinginan memajukan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka merasa telah memiliki modal kapital, modal budaya, modal sosial, modal simbolik yang kemudian mereka bisa dipilih oleh masyarakat Tasikmalaya menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan kemudian mereka mengabdikan dirinya ingin memajukan masyarakat Tasikmalaya yang gemah ripah repeh lapih loh jinawi. Keputusan untuk memilih
pemilihan langsung oleh rakyat, bukan DPRD itu merupakan suatu amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Itu merupakan semangat reformasi untuk membangun demokrasi lokal yang lebih demokratis. Walaupun pilkada langsung itu menyisakan banyak persoalan, namun bukan berarti kemudian pemilihan itu harus dikembalikan kepada DPRD. Itu belum tentu lebih baik. Pilihan langsung masih memiliki banyak kepentingan untuk dilaksanakan untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Pertama, dengan pilkada langsung ini akan memutus oligarki. Kekuasaan hanya dipegang oleh beberapa orang, yaitu oleh 50 orang anggota DPRD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kedua, pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah terpilih. Ketiga, pilkada diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan stabilitas politik pemerintahan di tingkat lokal. Keempat, untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Karena itu, mengevaluasi sistem pilkada langsung dengan cara mengembalikan kepada pilkada yang dipilih oleh DPRD, menurut pendapat saya sih bukan mendatangkan maslahat, bahkan itu mendatangkan mudarat. Ya, selain membuat demokrasi berjalan mundur, mengembalikan pemilihan kepada oligarkik kekuasaan oleh anggota DPRD yang hanya 50 orang, ya, itu juga memiliki ekses politik yang cukup panjang. Pertama apa? Pertama, tidak ada jaminan bahwa pemilihan oleh anggota DPRD tidak akan ada politik uang. Ya. Bahkan dulu katanya mengapa kemudian dipilih menjadi pilihan langsung itu karena adanya politik uang. Lalu kedua, jika langkah menggantikan sistem pilkada lewat DPRD berhasil, maka tidak menutup kemungkinan sistem pemilihan presiden secara langsung pun akan dievaluasi. Ketiga, ini akan mengerdilkan partisipasi warga. Ini jelas kemunduran besar. Salah satu ciri demokrasi itu adalah sebagai sebuah ide politik modern adalah adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang sangat mengikat mereka. Karena pada prinsipnya tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.